Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan tetap lanjut membahas soal teknis profesional P3 KPGSD sesuai dengan FR untuk persiapan ujian tahap kedua. Kali ini kita akan membahas materi IPA, sebagian besar ini adalah materi tentang energi. Soal yang pertama, seorang perenang melompat ke kolam renang dari papan lompat. Perubahan energi yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah A. Potensial mekanik, B. Kinetik menjadi potensial, C. Potensial kinetik, D. Mekanik kinetik. Jadi, saat di atas papan, yaitu ada energi potensial. Energi potensial itu, kalau dilihat dari rumusnya, EP sama dengan M kali G kali H, berarti energi tersebut dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan juga ketinggian. Kemudian pada saat perenang sudah melompat, terjadilah perubahan energi yaitu dari energi potensial menjadi energi kinetik atau energi gerak. Jadi jawabannya ini adalah C, potensial menjadi kinetik. Soal kedua, alat untuk merubah arus DC menjadi AC adalah A. Inverter, B. Transistor, C. Kapasitor, D. Transformator. Kita lihat, arus DC atau direct current atau arus searah. Arus AC itu adalah alternating current atau arus bolak-balik. Alat untuk merubah arus DC menjadi AC ini adalah inverter. Sedangkan transformator atau trafo itu adalah alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf lainnya. Atau boleh juga disebut untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Resistor itu adalah komponen elektronika yang berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik. Kapasitor atau kondensator itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi jawabannya di sini jelas itu adalah inverter. Soal selanjutnya. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air memiliki banyak keuntungan. Keuntungan dari PLTA terkait pelestarian alam adalah kecuali A. Ramah lingkungan, B. Merupakan energi yang dapat diperbaharui, C. Meningkatkan kadar O2 di udara, D. Mengurangi efek rumah kaca. Jadi manfaat PLTA bagi pelestarian lingkungan yang pertama tentu ramah lingkungan. Yang kedua, merupakan energi yang dapat diperbaharui. Ketiga, tidak menimbulkan polusi. Dan yang keempat, mengurangi efek rumah kaca. Ini penjelasannya adalah dibanding dengan pembangkit listrik lain yang mungkin menggunakan energi yang tidak dapat diperbaharui, yang juga menimbulkan polusi, selain itu juga menimbulkan gas buangan yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi yang bukannya itu adalah meningkatkan kadar O2 di udara. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kimia kinetik listrik. B. Potensial listrik kinetik. 3. Potensial kinetik listrik. 4. Mekanik potensial listrik. Perubahan energi yang benar dari PLTA adalah A1, B2, C3, D4. Proses menghasilkan listrik pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, sungai dibendung dulu untuk mendapatkan debit yang melimpah dan menaikkan tinggi permukaan air. Yang kedua, air tersebut disalurkan melalui pipa-pipa yang ujungnya menghadap langsung ke bilah turbin. Pada proses ini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik pada air sungai. Ketiga, air yang memancar keluar dari ujung pipa akan mendorong bilah turbin sehingga berputar. Yang keempat, putaran itu selanjutnya diteruskan ke dinamo generator yang akan menghasilkan listrik. Pada proses ini terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi perubahannya dapat disimpulkan dari potensial kinetik listrik. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, perubahan energi yang terjadi pada panel surya adalah A. Energi gerak menjadi listrik, B. Energi cahaya matahari menjadi listrik, C. Energi angin menjadi listrik, D. Energi tidal menjadi listrik.
Jadi panel surya adalah alat yang dapat merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya menggunakan sistem fotovoltaik, yaitu fenomena yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Langkah menghasilkan listriknya, yang pertama, sel fotovoltaik membentuk medan listrik yang terjadi ketika muatan berlawanan dipisahkan. Kedua, ketika foton matahari menjatuhkan elektron bebas, medan listrik tersebut mendorong elektron keluar dari sambungan. Tiga, barulah elektron dapat mengalir ke sumber listrik yang kita miliki. Jadi jawabannya itu adalah energi cahaya matahari menjadi listrik. B. Selanjutnya, perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda adalah A. Kinetik listrik cahaya, B. Kinetik listrik bunyi, C. Kinetik cahaya, D. Kinetik listrik panas. Jadi di sini dinamo yang ditanya itu adalah dinamo pada sepeda. Dinamo itu adalah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik atau gerak menjadi listrik. Dinamo sepeda itu adalah generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik. Pada dinamo sepeda ini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Intinya, dinamo sepeda adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah komponen tetap. Bila roda sepeda diputar, dinamo akan berputar sehingga roda akan memutar magnet. Dinamo sepeda menghasilkan tegangan 6-12 volt dengan arus 450 mA. Bisa menghidupkan lampu sepeda. Kalau lampu berarti energi cahaya. Jadi perubahannya adalah kinetik atau gerak listrik menjadi cahaya. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, perhatikan gambar dinamo di bawah ini. Magnet ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jadi keterangannya itu adalah yang pertama bagian atas itu adalah roda dinamo. Lalu yang di tengah adalah sumbu dinamo. Kemudian yang ditunjuk oleh nomor 3 itu adalah magnet. Yang keempat itu adalah inti besi. Kemudian yang kelima itu adalah kumparan. Jadi yang merupakan magnet itu adalah nomor 3. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah macam-macam sumber energi. 1. Kerosin. 2. Air terjun. 3. Biogas. 4. Matahari. 5. Gas bumi. Yang bukan termasuk sumber energi alternatif adalah A124, B146, C235, D246. Jadi yang dimaksud dengan sumber energi alternatif itu adalah semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Contoh energi alternatif itu energi surya atau matahari, energi angin, energi tidal atau energi pada pasang surut air laut, dan energi air. Jadi kalau kita lihat di soal yang merupakan energi alternatif itu adalah air terjun, 2, kemudian biogas, 3, kemudian yang keempat matahari, 2, 3, 4. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, jarum jam dikatakan berfungsi ketika terjadi perubahan energi. A. Listrik kimia gerak, B. Kimia listrik gerak, C. Gerak listrik kimia, D. Listrik gerak kimia. Kalau kita perhatikan, jawabannya ini adalah B. Mengapa demikian? Karena jam itu digerakkan, kita memakai sumber energinya itu dari baterai. Baterai itu adalah energi kimia. Lalu nanti dari baterai ini akan berubah menjadi energi listrik, sehingga jarum jam bergerak itu adalah energi gerak. Jadi jawabannya adalah kimia, listrik, gerak. Selanjutnya, peternakan sapi menimbun kotoran yang bisa dimanfaatkan untuk energi alternatif berupa A. Gas LPG untuk bahan bakar memasak, B. Biogas untuk bahan bakar memasak, C. Biodiesel untuk bahan bakar traktor, D. Asetilen untuk bahan bakar. Jadi di sini jawabannya adalah biogas untuk bahan bakar memasak. Sedangkan gas LPG, biodiesel, dan asetilin itu berasal dari bahan bakar minyak bumi. Jadi yang alternatif di sini dari bahan kotoran sapi itu adalah biogas. Selanjutnya, Reishan memanggang kue dengan menggunakan kompor gas. Perubahan energi yang terjadi pada proses tersebut adalah A. Listrik menjadi panas, B. Kimia menjadi listrik, C. Kimia menjadi panas, D. Listrik menjadi kimia.
Ini sudah jelas bahwa gas LPG itu adalah kimia, kemudian pada saat memanggang yaitu berubah menjadi panas. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, Reza mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di tikungan tiba-tiba melakukan pengereman. Mendadak, perubahan energi pada saat melakukan pengereman adalah A. Listrik jadi panas dan bunyi, B. Kinetik jadi panas dan bunyi, C. Kinetik jadi potensial dan bunyi, D. Listrik jadi kinetik dan bunyi. Jadi kalau kita lihat pada saat melaju kencang, itu rodanya berputar berarti itu energi kinetik. Lalu dilakukan pengereman mendadak. Pasti itu terjadi gesekan antara ban dengan aspal sehingga menimbulkan energi panas yang disertai dengan bunyi. Jadi jawabannya adalah kinetik, jadi panas dan bunyi. Jawabannya adalah B. Soal terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar abian yang akan meloncat ke kolam renang. Jika energi potensial saat di ujung papan loncat adalah 6.000 Joule, maka besar energi kinetik saat abian berada pada posisi A adalah A. 1.800, B. 1.900, C. 2.800, D. 2.900. Jadi kita cari dulu masa abian. Dari bagian atas papan luncur itu ada energi potensial. Di titik tertinggi ada energi potensial yang maksimal, kemudian energi kinetiknya di sana itu adalah 0. Rumus dari energi potensial itu adalah M kali G kali H. Katanya EP di sana 6.000 sama dengan M kali kita anggap gravitasi dibulatkan saja jadi 10 dan H-nya itu adalah 10. 10 kali 10 100. Maka M adalah 6.000 bagi 100, 60 kg. Lalu yang diketahui kedua dari soal itu adalah tinggi di titik A. Berarti karena jarak dari atas itu 3 meter, maka dari bawah itu adalah 7 meter. 10 dikurang 3, yaitu 7 meter. Lalu kita pakai hukum kekekalan energi mekanik di titik A. EM, ini hukumnya, hukum kekekalan energi mekanik, EM sama dengan EP tambah EK. EM1 itu adalah energi mekanik di titik tertinggi, yaitu di atas papan loncat. EM2 itu adalah energi mekanik di titik A. Untuk EM1 berarti EP1 tambah EK1. Dan di EM2 yaitu EP2 tambah EK2. Tadi sudah jelas di EP1 itu EP1 itu adalah 6.000, sedangkan EK-nya adalah 0. Karena di titik tertinggi energi kinetik sama dengan 0. Lalu di titik A, EP2-nya itu kita cari dengan rumus M kali G kali H. Kemudian EK-nya adalah EK2. Kita masukkan nilai 6.000 ditambah dengan 0 sama dengan, untuk energi potensial di titik 2 berarti 60 kali 10. Dan H-nya sekarang itu adalah 10 kurang 3 yaitu 7. Ditambah dengan EK2. 60 kali 10 kali 7 yaitu 4.200. Kita kurangi EK2 adalah 6.000 kurang 4.200. Jadi sama dengan 1.800 Joule. Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan untuk menjawab semua soal pada ujian tahap kedua dan dinyatakan lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.